Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laporan pengajaran dan asesmen. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu presenters kelompok 5 pada hari ini. Yang pertama ada Maya Yana, Meita Anggraini, Siti Alawi Anzani, dan juga Yuliana. Penjelasan pertama akan dibawakan oleh Maya Yana. Kepada Maya Yana, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, adapun poin-poin yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama nanti ada yang namanya sistem laporan, sistematika laporan. Yang kedua, strategi penyelesaian, dan yang ketiga adalah tantangan. Baiklah, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yakni sistematika laporan. Adapun sistematika laporan yang akan kami buat, yang pertama nanti ada yang namanya judul bagian pertama. Yang kedua ada kata pengantar, ketiga lembar pengesahan, keempat ada daftar isi, tabel, dan lampiran. Yang kelima nanti ada namanya bab 1, yang mana di bab 1 ini nanti ada berisikan tentang pendahuluan. Yang kedua nanti ada bab 2, yang mana di bab 2 ini ada dia berisi di sini kami buat penjelasan tentang persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Adapun bab yang selanjutnya, yakni bab ketiga ya. Bab ketiga ini berisi tentang kesimpulan, refleksi, dan rekomendasi tindak lanjut. Yang selanjutnya ada daftar pustaka, dan yang terakhir nanti ada lampiran. Yang mana di lampiran ini nanti disertakan dokumentasi dan lembar-lembar kerja lainnya. Baiklah, adapun dalam penyelesaian laporan pelaksanaan pembelajaran asesmen ini, nanti kami akan melakukan pengumpulan informasi yang disusun selama proses PPL yang dilakukan. Ya, pastinya ya, kami dalam menyelesaikan laporan pelaksanaan pembelajaran asesmen ini, kami tentunya telah melakukan pengumpulan informasi yang disusun selama proses PPL. Yang kedua, nanti penganalisisan dilakukan setelah proses praktik belajar dilakukan. Yang ketiga, nanti dalam penyelesaian laporan kami ini, kami melakukan penyusunan laporan dilakukan setelah PPL selesai. Dan yang keempat ada konsultasi dan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing yang dilakukan secara periodik dalam proses pembagian ataupun pertemuan. Baiklah, adapun strategi penyelesaian yang kami lakukan untuk membuat laporan pelaksanaan pembelajaran asesmen ini, yang pertama kami akan menggunakan dokumentasi berupa foto dan juga untuk mengumpulkan informasi tentang dokumen yang dibutuhkan untuk laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ini. Kami juga menemui waka kesiswaan untuk melengkapi data laporan ya. Yang ketiga, kami melaksanakan penyusunan laporan juga sesuai waktu yang ditentukan. Yang keempat, dan menyesuaikan tentunya dalam membuat laporan ini kami menyesuaikan dengan ketentuan pelaporan di LMS ya. Nah, ada poin selanjutnya, kami juga akan meminta saran dan masukan konsultasi ya. Di sini konsultasi dengan pamong, dengan DPL, dan juga dengan rekan sejawat, rekan sesama tempat kami melakukan pelaksanaan pembelajaran. Dan di sini juga saya akan membuat laporan sesuai dengan urutan dan mencari referensi pendukung lainnya, dan juga membuat jadwal atau time schedule. Tentunya juga selanjutnya kami lakukan adalah melakukan rancangan tindak lanjut. Adapun dalam membuat laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ini, tentunya kami menghadapi beberapa tantangan ya. Adapun tantangan yang kami hadapi selama pembuatan laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ini, yang pertama ada data yang belum terkumpul, yang kedua proses memahami penyusunan asesmen yang efektif belum terlalu dipahami. Kami di sini berarti kami harus memahami penyusunan asesmen yang efektif ya, karena kami belum terlalu memahami, jadi kami mencari referensi yang tadi yang kami lakukan ya di strategi penyelesaian. Nah, adapun tantangan selanjutnya ini kami tantangan selanjutnya yakni cara melakukan analisis hasil belajar dalam pelaporan ya, itu juga menjadi salah satu tantangan kami. Yang keempat adalah setiap post test atau evaluasi pada siswa yang tidak mengerjakan, dan juga mengelola kelas pada saat pembelajaran dilakukan. Ada tantangan lainnya juga yakni jaringan internet di sekolah ya. Di sini maksudnya jaringan internet di sekolah
ketika kami melakukan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, itu kami kan menggunakan teknologi ya, jadi internet salah satunya. Jadi karena akses internet yang kurang, itu juga menjadi salah satu tantangan buat kami. Nah, selanjutnya ini meminta tanda tangan dan pengesahan ya yang terhambat. Ya, selanjutnya ada juga adanya data yang hilang ataupun tidak ditemukan karena terselip atau salah tempat. Itulah menjadi tantangan kami dalam membuat laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, baiklah, tadi tiga item yang sudah saya jelaskan, ini sistematika laporan, strategi penyelesaian laporan, dan juga tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam membuat laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran dan asesmen yang telah kami lakukan di tempat kami melaksanakan praktik pembelajaran ya, yakni di SMA 9. Adapun penjabarannya sebagai berikut, yakni seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Meita Anggraini, dan yang ketiga Siti Alawiyah, dan yang keempat yakni Yuliana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ya. Seperti yang ketahui, pembelajaran itu dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Ya, di sini apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan, dan pencapaian peserta didik sebelumnya, dan melakukan pemetaan. Nah, ini dilakukan mahasiswa dengan melakukan observasi di awal sebelum mengajar peserta didik ya. Nah, yang kedua yang dilakukan dalam prinsip yang pertama, yakni mahasiswa melihat tahap perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, yakni mahasiswa menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Ini telah mahasiswa lakukan ya selama observasi sebagai bagian daripada langkah awal mahasiswa sebelum terjun praktik mengajar. Adapun hal selanjutnya yang dilakukan mahasiswa pada prinsip yang pertama ini, yakni mahasiswa membuat alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dengan konsul dan mengkomunikasikannya juga dengan guru pamong tentunya, dan juga DPL. Nah, selanjutnya yakni mahasiswa juga melihat segala sesuatunya ketika melakukan pembelajaran dan juga asesmen itu dari sudut pandang peserta didik dalam memilih hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan juga asesmen. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Siti Alawiyah Anzani. Kepada Siti Alawiyah Anzani kami persilahkan. Untuk pembelajaran dan asesmen selanjutnya, dengan konsep pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu pertama, mahasiswa mempertimbangkan dan memberikan berbagai stimulus yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan tematik, dan mengajarkan pemahaman bermakna. Yang ketiga, mahasiswa menerapkan pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik ke peserta didik. Yang selanjutnya itu adalah mahasiswa melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya dengan memberikan pertanyaan yang membangun pemahaman. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang pertama yaitu mahasiswa menggunakan berbagai metode pembelajaran mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi. Dalam hal ini, mahasiswa menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, itu adalah
Mahasiswa mengaitkan profil Pancasila sebagai target tercermin pada peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Antara lainnya yaitu mahasiswa menerapkan pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, yaitu mahasiswa berkoordinasi dengan guru, pamong melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Selanjutnya yaitu kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang pertama, yaitu mahasiswa memberikan umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik untuk peserta didik. Yang kedua, yaitu mahasiswa membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan abad 21. Baiklah, selanjutnya mengenai asesmen. Pertama, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif yang akan dijelaskan oleh Meita Anggraini. Kepada Meita Anggraini, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya asesmen diagnostik, di mana tahapan asesmen diagnostik ini terbagi menjadi 6. Tahapan pertama, mahasiswa menganalisis laporan hasil belajar. Setelah mengetahui laporan hasil belajar, maka mahasiswa mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Setelah mengidentifikasi kompetensi, maka akan dilakukannya penyusunan instrumen asesmen, di mana instrumen asesmen di sini dapat kita gunakan antara lain tes tertulis, lisan, dan atau keterampilan serta observasi. Selanjutnya, mahasiswa menggali informasi peserta didik dalam berbagai aspek seperti latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada tahap yang kelima, mahasiswa melakukan pelaksanaan asesmen dan melakukan pengolahan hasil. Dan untuk tahap terakhir, hasil diagnostik akan menjadi data atau informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, kita beralih pada asesmen formatif dan sumatif. Seperti yang kita ketahui, prinsip asesmen terdapat 5 prinsip, dan di sini saya akan menjelaskan keempat prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Ketiga, asesmen ini dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Lalu yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif sehingga memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi untuk tindak selanjutnya. Kita beralih pada yang pertama, di mana asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Di sini, mahasiswa membuat asesmen merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mahasiswa membuat asesmen yang dilakukan terpadu dengan pembelajaran. Lalu, mahasiswa akan melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen seperti penilaian antar teman atau peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Lalu, di sini, mahasiswa melakukan pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Untuk prinsip selanjutnya, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di mana di sini, mahasiswa membangun komitmen dan menyusun perencanaan asesmen yang berfokus pada asesmen formatif. Lalu, mahasiswa menggunakan berbagai jenis teknik dan instrumen penilaian formatif
dan sumatif sesuai dengan karakter mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta kebutuhan peserta didik. Lalu, mahasiswa melakukan asesmen dilakukan dengan alokasi waktu yang terencana. Di sini, pembagian waktu sangat diperlukan dalam prinsip asesmen yang kedua. Selanjutnya, mengomunikasikan kepada peserta didik tentang jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang akan digunakan, karena harapannya peserta didik akan berusaha mencapai kriteria terbaik sesuai dengan kemampuannya setelah adanya komunikasi antara mahasiswa dengan peserta didik atau guru dengan peserta didik. Selanjutnya itu adalah asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Itu untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya, di mana di sini mahasiswa melakukan asesmen dilakukan dengan memenuhi prinsip keadilan tadi tanpa dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik. Selanjutnya, mahasiswa menerapkan modernisasi asesmen, yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria sehingga tercapai prinsip keadilan. Mahasiswa menggunakan instrumen asesmen yang mampu mengukur capaian kompetensi yang tepat. Selanjutnya, laporan masuki prinsip asesmen yang keempat, di mana laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, sehingga memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Di sini mahasiswa membuat laporan nilai dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Lalu ketercapaian kompetensi dituangkan mahasiswa dalam bentuk angka atau deskripsi. Selanjutnya, mahasiswa membuat laporan kemajuan belajar yang didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan peserta didik. Lalu yang terakhir, menjadikan laporan kemajuan belajar sebagai dasar penerapan strategi tindak lanjut untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Baiklah, saya Yuliana akan melanjutkan presentasi pada poin nomor 5, yaitu tentang hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi, di sini hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, mahasiswa, guru pamong, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sehingga dari hasil asesmen yang telah didapatkan, diharapkan hasil tersebut dapat digunakan bagi peserta didik untuk terus meningkatkan hasil asesmen yang telah didapatkan. Bagi pendidik, diharapkan dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan peserta didik ke depannya. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagaimana mendapatkan hasil asesmen tersebut. Bagi guru pamong, diharapkan hasil asesmen tersebut dapat menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik, dan bagi orang tua, diharapkan hasil asesmen tersebut dapat menjadi sumber informasi sejauh mana kemampuan anaknya di sekolah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang instrumen penilaian, di mana kami menggunakan beberapa instrumen penilaian yang berupa rubrik, checklist, dan catatan anekdotal. Untuk instrumen penilaian rubrik merupakan penilaian yang digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang dinilai dan dibuat secara bertingkat dari kurang sampai yang terbaik. Kemudian, instrumen penilaian checklist merupakan penilaian yang berisi daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Dan yang terakhir, instrumen penilaian anekdotal yang merupakan penilaian yang berupa catatan singkat, hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol, disertai latar belakang, kejadian, dan hasil analisis atas observasi yang telah dilakukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang teknik penilaian, di mana kami menggunakan beberapa teknik penilaian berupa observasi, kinerja, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Untuk teknik penilaian observasi merupakan penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu.
Observasi dapat dilakukan dalam bentuk tugas atau aktivitas. Selanjutnya, untuk teknik penilaian kinerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Slide berikutnya, untuk teknik penilaian tes tertulis merupakan tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk-bentuk tes tertulis lainnya. Kemudian untuk teknik penilaian tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran sedang berlangsung. Untuk teknik penilaian penugasan merupakan pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Dan yang terakhir yaitu teknik penilaian portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai laporan pengajaran dan asesmen dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.